yaitu bagaimana cara penanganan jamaah umroh yang meninggal, apakah itu di Madinah ataupun di Mekah Al-Mukarramah. Sebenarnya untuk pengurusan fardu kifayah di Mekah atau di Madinah ini itu gratis. Banyak sekali orang-orang dermawan yang memang meluangkan waktu dan meluangkan rezekinya untuk mengurusi jamaah-jamaah yang wafat di tanah suci. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Abu Siraj, para penonton YouTube yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membagikan informasi dengan kejadian-kejadian yang juga sangat dibutuhkan informasi ketika kejadian ini berada di Arab Saudi, yaitu bagaimana cara penanganan jamaah umroh yang meninggal, apakah itu di Madinah ataupun di Mekah Al-Mukarramah. Ya, sahabat Abu Siraj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jamaah ada yang wafat di Madinah ataupun di Mekah, secara informasi, secara regulasi ataupun secara administrasi, si travel tersebut ya, akan melaporkan kejadian ini, peristiwa meninggalnya wafatnya jamaah ini kepada muasasah di mana travel ini atau si jamaah yang meninggal ini diterbitkan visanya. Jadi kalau di Arab Saudi itu ada namanya muasasah. Muasasah ini adalah syarikah atau perusahaan yang khusus mengeluarkan visa-visa untuk jamaah umroh. Nah, jadi kalau travel-travel tertentu itu pasti akan ada muasasahnya. Jadi si travel ketika ada jamaah yang wafat, dia wajib melaporkan ke muasasah untuk disampaikan bahwasannya si jamaah fulan itu wafat di Mekah ataupun di Madinah. Kondisi wafatnya di mana? Apakah itu di hotel, apakah di rumah sakit, apakah dalam perjalanan, itu harus dilaporkan dan itu harus diberikan foto atau video terkait dengan wafatnya si jamaah ini. Nah, kemudian nanti si muasasah akan mengeluarkan surat kematian, namanya surat keterangan kematian. Kemudian surat ini akan dibawa oleh petugas, ya, petugas travel tentunya atau petugas-petugas lain yang mengurusi administrasi wafatnya jamaah. Nah, jadi di surat ini akan dibawa ke embasi di Jeddah atau KJRI, ya, kedutaan Republik Indonesia yang ada di Jeddah. Nah, nanti kemudian dari KJRI ini akan diproses surat kematian yang kemudian menyampaikan bahwasannya si A sudah wafat sehingga tidak bisa dipulangkan kembali ke tanah air. Nah, proses ini sebenarnya cukup mudah, walaupun sebenarnya dalam proses administrasi itu tidak ada yang cepat, ya. Bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung mood orang-orang, petugas-petugas yang mengurusinnya. Nah, nanti setelah keluar surat dari KJRI ini, dari pemerintah Republik Indonesia menyatakan si A ini wafat, kemudian si A ini kita sampaikan surat ini kepada pihak airline atau pihak keluarga bahwasannya si fulan sudah wafat dan akan dimakamkan di kota Mekah atau di Madinah, di mana si jamaah ini meninggal dunia. Nah, cuman yang menjadi kendala sahabat sekalian, kebanyakan travel-travel ini tidak punya perwakilan atau tidak punya petugas yang ada standby, baik itu di Mekah atau di Madinah, sehingga ketika jamaah meninggal mereka akan panik, akan bingung bagaimana cara mengurusnya gitu. Nah, usahakan untuk bisa memilih land arrangement atau syarikah-syarikah atau perusahaan-perusahaan yang memang mengelola jamaah umroh sejak kedatangannya di Arab Saudi. Jadi kalau misalnya biasanya travel itu beli LE gitu kan, kemudian pilihlah perusahaan-perusahaan yang kredibel yang mereka juga akan bertanggung jawab kalau misalnya ada jamaah-jamaah yang meninggal seperti ini. Nah, jadi kemudian kalau misalnya petugasnya ada, maka
sudah cukup mudah. Contoh ya, kemarin jamaah Abu Sirat itu ada yang meninggal. Kemudian ketika meninggal itu kami akan menginformasikan langsung, kita ambil fotonya meninggal di hotel pada saat itu, kemudian kita ambil fotonya, kita ambil videonya, kemudian perwakilan kita, staf Abu Sirat yang ada di Mekah itu akan melapor kepada muasasah. Nah, kemudian dikeluarkanlah surat kematian, kemudian sebelum staf kita ini berangkat ke Jeddah, pengurusan fardu kifayah, jamaah yang meninggal itu akan ada pihak lain yang akan mengurusnya. Nah, cuman sebenarnya untuk pengurusan fardu kifayah di Mekah atau di Madinah ini itu gratis. Banyak sekali orang-orang dermawan yang memang meluangkan waktu dan meluangkan rezekinya untuk mengurusi jamaah-jamaah yang wafat di tanah suci. Nah, itu sebenarnya biayanya gratis. Jadi mulai dari proses pemandian, mulai dari proses penggalian kubur, mulai dari proses dan administrasi lainnya sebenarnya itu gratis. Hanya saja dibutuhkan biaya-biaya. Kenapa? Karena kita butuh transportasi dari kantor, dari hotel ke kantor muasasah, dari kantor ke Jeddah, dari hotel untuk pengurusan ke tempat pemandian jenazah, kemudian ke kuburan, ke makam. Nah, itu yang butuh biaya-biaya itu adalah pengurusannya. Jadi pengurusan transportasinya. Kalau administrasinya insya Allah semuanya gratis. Nah, cuman memang kita sampaikan bahwasanya mungkin ada ya kita kasih biaya-biaya tidak terduga lah ya, bukan biaya sebuah standar khusus ketika kita meminta tolong sama orang lain untuk ngurusin dokumen-dokumen kematian ini ya kita mungkin kasih mungkin apakah 500 rial ya untuk transportasi mereka, untuk mereka biaya makan mereka menunggu di Jeddah dan segala macamnya. Nah, jadi ada orang yang orang-orang Saudi yang dermawan ini mereka memang mengabdikannya untuk mengurusin jamaah-jamaah yang meninggal. Nah, cuman kita nggak kenal ini siapa orang yang dermawan ini yang mau ngurusin jamaah yang meninggal. Yang kita kenal adalah agent-agentnya. Nah, agent-agent ini nanti mereka akan minta biaya. Kenapa? Karena ada biaya-biaya pengurusan sana sini. Nah, kalau si yang dermawan ini mereka tidak akan pernah minta bayaran. Tapi kita tidak tahu, kita tahunya sama si yang ngebantuin atau namanya apa ya, agentnya lah kita bilang ya, yang menyambungkan kita dengan orang yang dermawan ini. Nah, mereka ini yang akan kita kasih biaya untuk pengurusan itu. Nah, jadi biaya kalau mungkin bisa jadi tergantung negosiasi juga. Jadi tidak ada standar khusus untuk biaya yang dikeluarkan untuk jamaah yang meninggal. Bisa jadi 1.000 rial, bisa jadi juga 2.000 rial, bahkan bisa jadi 3.000 rial. Itu berarti sekitar antara 5 juta sampai 12 juta rupiah untuk biaya-biaya itu, karena memang di Arab Saudi itu biayanya cukup besar ya. Untuk transportasi ke Jeddah saja kita sudah menghabiskan biaya sekitar 400 rial. Kemudian nanti pemakaman kalau misalnya di Madinah yaitu jamaah yang meninggal itu akan dimakamkan di Baki, itu posisi makamnya, kuburannya itu adalah tepat di samping Masjid Nabawi. Sedangkan kalau di Mekah kalau dulu jamaah umroh yang meninggal itu atau jamaah haji yang meninggal itu dimakamkan di Ma'la. Tapi sekarang Ma'la sudah penuh ya. Ma'la tidak lagi digunakan untuk pemakaman jamaah umroh ataupun haji. Kecuali jamaah-jamaah yang meninggal memang penduduk Arab Saudi atau penduduk Mekah, itu mereka masih bisa dimakamkan di Ma'la. Tapi kalau penduduk Indonesia, jamaah haji Indonesia, jamaah umroh Indonesia yang meninggal di Mekah itu tidak lagi dimakamkan di Ma'la, tapi sekarang sudah dikeluarkan ke daerah Soraya. Ya, Soraya ini di luar kota Mekah, ya agak jauh sedikit lah dari Masjidil Haram. Jadi tidak lagi di Ma'la. Kalau Ma'la itu jaraknya sekitar 1 kilo atau 2 kilometer dari Masjidil Haram. Nah, kemudian setelah nanti wafat akan dibereskan fardu kifayahnya oleh orang-orang yang mengurus ini, orang-orang dermawan ini. Jadi mulai nanti proses pemandiannya, kemudian pengafanannya, kemudian nanti jika memungkinkan kalau kita misalnya ada permintaan dari keluarga untuk disolatkan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Nah, itu akan ada yang ngurusinnya untuk mengantarkannya dan melaporkannya ke nazir masjid ya, nazir masjid atau Masjid Nabawi, kantor-kantor di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi untuk bisa kita mendaftar supaya jamaah bisa disolatkan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Nah, kemuliaan seorang jamaah umrah yang meninggal di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu luar biasa, sahabat sekalian. Karena
kita akan diimami oleh orang-orang yang soleh insya Allah, dan akan disolatkan oleh ribuan bahkan mungkin jutaan umat muslim di seluruh penjuru dunia yang semuanya berkumpul, apakah itu di Masjid Nabawi ataukah itu di Masjidil Haram. Yang mudah-mudahan dari jutaan itu, dari jutaan orang yang menyolatkan itu, ada satu atau dua orang saja yang Allah kabulkan doanya sehingga bisa menghantarkan si jenazah untuk terhapus dosanya dan kemudian bisa dengan mudah menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, kenapa? Karena didoakan oleh umat-umat muslim yang begitu banyak dari seluruh dunia. Jadi kemuliaan tersendiri bagi jamaah haji ataupun jamaah umroh yang wafat atau meninggal di Madinah Al-Munawwarah dan di Mekah Al-Mukarramah. Setelah disolatkan, kemudian mereka pun ditempatkan di tempat yang sebaiknya. Kalau di Madinah itu ditempatkan di Baqi, adalah kuburan atau pemakaman pertama yang nantinya pemakaman pertama di padang di akhir ya, di yaumil akhir, itu yang pertama sekali dibangkitkan. Pemakaman yang pertama umat muslim, umat Muhammad yang pertama sekali bangkitkan adalah Baqi. Nah, maka menjadi sebuah kemuliaan tersendiri bagi jamaah yang wafat di Baqi. Nah, kemudian nanti setelah proses-proses administrasi ini kemudian dimakamkan apakah di Baqi atau di Soraya. Kemudian tidak ada nisan khusus, tidak ada nisan yang menandakan bahwasannya si fulan itu dimakamkan di titik di Ma'la ataupun di Soraya ini. Jadi ya mungkin kita boleh, kalau ada keluarga yang meninggal, kalau kita ikut ada kita di sana ya mungkin bisa kita tandai sedikit atau kita ingat atau kita foto, sehingga nanti kalau kita kembali lagi ke Masjidil Haram atau ke Mekah atau ke Madinah, kita masih ingat di mana posisi keluarga atau sahabat kita yang meninggal di Madinah ataupun di Mekah. Itu mungkin informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.